Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Saya Dina Nurliza Arafah dan partner saya Arumdi Cahyani. Kami akan mempresentasikan analisis materi fikih Sekolah Menengah Akhir Negeri kelas 10 semester 1 dan 2. Pertama yang akan kami analisis yaitu profil buku. Dalam kala ini, penulis akan mencoba menganalisis buku pendidikan agama Islam untuk kelas 10 SMA, MA, SMK, atau MAK yang terdiri dari bab Al-Quran dan hadis adalah pedoman hidupku, hikmah, ibadah haji, zakat, dan wakaf dalam kehidupan. Pertama yang akan penulis analisis yaitu profil buku. Buku yang akan kami analisis ini berjudul Buku Pendidikan Agama Islam dan beri pekerti kelas 10 dengan menggunakan pendekatan saintifik kurikulum 2013. Buku ini disusun dan ditelaah oleh berbagai pihak di bawah koordinasi Kementerian Agama dan Kebudayaan dan dipergunakan dalam penerapan kurikulum 2013. Buku ini merupakan cetakan ketiga tahun 2017. Buku ini merupakan edisi revisi terbaru. Buku ini ditulis oleh Nelty Khairiyah dan Enggi Suhendizan, ditelaah oleh Muhammad Sayrozi Yusuf Ahsan, Nur Hayati Jamas, dan Asep Nur Sobah. Disusun dengan huruf kalibri dengan ukuran huruf 11. Buku tersebut terdiri dari 203 halaman ditambah 6 halaman depan mulai dari cover sampai dengan isi. Dalam buku ini terdapat 2 bab tentang fikih. Yang pertama yaitu Al-Quran dan hadis adalah pedoman hidupku. Terdapat subbab yang pertama membuka relung hati, yang kedua mengkritisi sekitar kita, yang ketiga memperkaya khazanah peserta didik, yang keempat pesan-pesan mulia, yang kelima menerapkan perilaku mulia, yang keenam rangkuman, yang ketujuh evaluasi. Kemudian bab yang kedua yaitu hikmah ibadah haji, wakaf, dan zakat dalam kehidupan. Subbab yang pertama yaitu membuka relung hati, mengkritisi sekitar kita, memperkaya khazanah peserta didik, pesan-pesan mulia, menerapkan perilaku mulia, rangkuman, kemudian yang terakhir evaluasi. Selanjutnya yaitu kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, materi, metode, dan media. Kemudian kompetensi intinya yang pertama yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua yaitu menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli. Kompetensi inti ini siswa dituntut agar dapat meniru, agar dapat bersikap sesuai dengan perkembangan zaman. Seperti yang dijelaskan dalam KI yang keempat ini, yaitu menunjukkan keterampilan, mempersepsi, kesiapan, meniru, mengolah, membiasakan gerak mahir, menjadikan gerak alami dalam ranah konkret terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah. Jadi siswa itu dituntut agar dapat mengembangkan apa yang sudah dipelajarinya di sekolah. Kemudian terdapat kompetensi dasar, indikator, materi pokok, metode pembelajaran, dan alokasi waktu. Kompetensi dasarnya yaitu yang pertama, memahami kedudukan Al-Quran hadis dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Yang kedua, menyajikan macam-macam sumber hukum Islam. Kemudian terdapat indikator, yaitu peserta didik menyebutkan kedudukan, kemudian menyebutkan fungsi, kemudian menyebutkan macam-macam hadis. Peserta didik menjelaskan fungsi ijtihad, kemudian peserta didik menjelaskan hasil ijtihad di masa lampau dan sekarang, karena mereka harus mampu membandingkan yang masa lampau dan masa sekarang. Kemudian materi pokoknya yaitu Al-Quran dan hadis adalah pedoman hidupku. Kemudian metode pembelajarannya yaitu yang pertama yaitu mengamati.
Kemudian yang kedua menanya, memberi stimulus agar peserta didik bertanya. Kemudian yang ketiga yaitu mengumpulkan data atau eksplorasi. Yang keempat yaitu mengasosiasi. Yang kelima yaitu mengkomunikasikan. Kemudian bab kedua, kompetensi dasarnya yaitu meyakini bahwa haji, zakat, dan wakaf adalah perintah Allah, dapat memberi kemaslahatan bagi individu dan masyarakat. Kemudian yang kedua, menunjukkan kepedulian sosial sebagai hikmah dari perintah haji, zakat, dan wakaf. Yang ketiga yaitu menganalisis hikmah ibadah haji, zakat, dan wakaf bagi individu dan masyarakat. Kemudian yang keempat, menyimpulasikan ibadah haji, zakat, dan wakaf. Kemudian indikatornya yaitu meyakini bahwa haji, zakat, dan wakaf adalah perintah Allah, dapat memberi kemaslahatan bagi individu dan masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu menunjukkan kepedulian sosial sebagai hikmah dari perintah haji, zakat, dan wakaf. Kemudian yang ketiga yaitu menganalisis hikmah ibadah haji, zakat, dan wakaf bagi individu dan masyarakat. Kemudian yang keempat, menjelaskan makna hikmah ibadah haji, zakat, dan wakaf dalam membentuk kepedulian sosial baik dan benar dengan menggunakan IT. Jadi, siswa itu menjelaskan dengan menggunakan teknologi yang sudah ada. Kemudian yang kelima, yaitu menjelaskan hikmah ibadah haji, zakat, dan wakaf dalam kehidupan dengan menerapkan berbagai jenis cara pengolahan yang lebih mengantarkan pada kreativitas dan inovasi pembelajaran. Jadi, yang kelima ini, siswa dan guru dituntut agar berinovasi dan kreatif dalam pembelajaran. Kemudian yang keenam yaitu menjelaskan isi kandungan Quran Surat Al-Imran ayat 92 dan Quran Surat Al-Maidah ayat 8 tentang hikmah ibadah haji, zakat, wakaf dalam kehidupan dengan menggunakan IT. Kemudian materinya yaitu hikmah ibadah haji, zakat, dan wakaf dalam kehidupan. Kemudian metode pembelajarannya yaitu peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian pada topik materi, pengertian, ketentuan, dan hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan haji, zakat, dan wakaf dengan cara yang pertama, melihat, mengamati, membaca, menulis, dan menyimak. Kemudian selanjutnya yaitu analisis materi buku. Yang pertama yaitu kesesuaian materi dengan tujuan pendidikan nasional. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3, tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Berdasarkan materi fikih dalam buku ini, untuk kelas 10, penulis beranggapan bahwa materi yang ada di dalamnya sudah cukup, namun terdapat sedikit kritikan untuk buku ini. Bab yang pertama yaitu Al-Quran dan Hadis adalah pedoman hidupku. Dalam bab ini, penulis menganalisis materi dalam buku ini sudah sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Dalam bab ini pula, Al-Quran dan Hadis dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam tidak hanya dijelaskan pengertiannya saja, tetapi juga dijelaskan kandungan dan kedudukan hukum dalam Al-Quran, fungsi hadis dan macam-macam hadis, syarat-syarat dan bentuk ijtihad dalam isi materi subbabnya sudah cukup bagus dan dilengkapi dengan hadis dan ayat beserta artinya. Dalam isi materi subbabnya sudah cukup bagus dan dilengkapi dengan hadis dan ayat serta artinya. Namun dalam masing-masing subbabnya belum terdapat istilah dan tulisan dalam bahasa aslinya seperti tulisan bahasa Arab. Contohnya pada halaman 49 terdapat tentang pengertian Al-Quran dari segi bahasa, yaitu Al-Quran berasal dari kata qara'a, yaqra'u qira'atan Qur'anan. Seharusnya kata istilah bahasa Arab yang dilatinkan diberi tulisan Arab asli agar siswa dapat bertambah pengetahuannya.
Kemudian yang kedua yaitu hikmah ibadah haji, zakat, dan wakaf dalam kehidupan. Dalam bab ini, penulis menganalisis tentang pengertian ibadah haji, zakat, dan wakaf, hukum haji, zakat, wakaf, syarat rukun haji, zakat, dan wakaf, keutamaan haji dan zakat, hikmah dan keutamaan zakat dan wakaf, harta dan pemanfaatan zakat, prinsip-prinsip pengelolaan zakat, prinsip-prinsip pengelolaan wakaf. Dalam buku ini juga dijelaskan bagaimana tata cara berikrar untuk wakaf atau zighot. Sebaiknya dalam materi ikrar ini dapat dicantumkan contoh lafaz ikrar agar siswa dapat lebih memahami konteks ini. Sekian penjelasan dari saya. Kemudian penjelasan akan dilanjutkan oleh Saudara Arum. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.